Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 6 September. Tuhan Yesus memberkati. Kata yang kedua, mulai minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan akan dikumpulkan setiap bulannya. Bagi adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, bisa konfirmasi ke nomor berikut ini. Untuk yang mau mengumpulkan persembahan, bisa dibawa ke gereja hari Minggu jam 10 sampai jam 13 atau jam 1. Kakak sekolah Minggu menunggu di gereja ya adik-adik ya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Untuk kelas TK mana dong suaranya dong? Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pra-remaja. Kakak yakin dan percaya hari ini semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Untuk itu adik-adik semuanya, kita harus semangat walaupun dalam keadaan berbeda tempat. Kakak Eris sekolah Minggu di gereja, adik-adik semua di rumah, tapi semangatnya harus tetap terus ya. Oke, setuju? Untuk itu, Kakak Elis ditemani oleh Kak Tere. Tepuk tangan dong Kak Tere dong. Iya. Dan Kak Elis sekarang di sini untuk menemani adik-adik untuk ibadah bersama. Untuk itu, kita bernyanyi dengan lagu nomor 1 yang berjudul Ku Mendaki ke Bukit Sion. Adik-adik boleh bagi berdiri semuanya ya. Adik-adik di rumah boleh kembali duduk karena kita mau doa pembukaan. Sebelum berdoa kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwaku
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Baik. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu boleh kembali berkumpul bersama keluarga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan, agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Untuk itu Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, agar keadaan ini Tuhan jangan terlalu lama berlarut-larut Tuhan, dikarenakan Corona yang sedang melanda Indonesia dan dunia. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya yang akan berlalu sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan akan memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kami berada, dengan lebih sungguh, dengan lebih sungguh. Semuanya Tuhan Yesus kami serahkan hanya di dalam anak-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat? Iya. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah, kakak Elis di gereja, tapi semangat kita pasti oke ya. Untuk itu kakak undang untuk bangkit berdiri. Mama, papa, dan semua yang ada di rumah juga boleh bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Adik-adik di rumah, minggu lalu semuanya pasti sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Kiki menjelaskan ada 3 penguasaan diri terhadap emosi. 1, menahan amarah. Bagaimana cara kita menahan amarah? Letakkan kedua tangan di bahu, tepuk-tepuk 3 kali. Kalau kamu sudah bisa melakukannya dengan tenang, artinya kamu sudah bisa menahan amarah. Yang kedua, pada saat ini sedang terjadi pandemi. Untuk itu, adik-adik harus menahan diri untuk tidak bebas kemana-mana. Salah satunya adalah menggunakan masker setiap keluar dari rumah. Yang ketiga, operasi piring bersih, artinya kamu kalau mau makan, ambil makanan seperlunya, habiskan, dan tidak boleh ada sisa makanan. Artinya, karena masih banyak orang-orang yang butuh makanan, sehingga kita yang punya makanan tidak boleh membuang sembarangan. Setuju ya adik-adik ya? Iya, oke. Adik-adik di rumah, kita akan kembali bernyanyi dengan judul Liku Piku.
dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Adik-adik di rumah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, kakak yakin dan percaya semuanya pasti sudah siap. Untuk itu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Jonas. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terima kasih Kak Elis. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi bersama dengan Bang Jona. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman? Wah, hebat. Semua ya, dari kelas Prateka, kelas 1, 2, kelas 3, 4, kelas 5, 6, dan kelas pra remaja. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, meskipun kami terpisah antara guru-guru sekolah minggu dan juga adik-adik di rumah. Tetapi kiranya segala pujian, segala persembahan yang kami berikan bisa menjadi suatu yang harum di hadapan-Mu. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga berkati adik-adik yang akan mendengarkan, agar kiranya firman yang dibagikan bisa menjadi firman yang hidup, dan kami bisa menjadi berkat bagi semua orang. Inilah doa kami Bapak yang sudah siap mendengarkan firman. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Ya, kita akan masuk ke dalam firman. Kita buka Alkitabnya sama-sama. Tolong dibantu ya, Mama, Papa, Opung. Untuk yang belum bisa membuka Alkitabnya, kita akan membuka kitab Mazmur pasal ke-91, ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 4. Kita mulai ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat pelangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kira-kira topik firman hari ini sesuai nggak dengan apa yang sudah kita dapatkan? Ayo, coba diingat-ingat. Sepanjang kita sampai detik ini, Tuhan memberikan anggota tubuh yang lengkap, kita bisa bernafas, kita dalam kondisi yang sehat, meskipun adik-adik di rumah. Tapi jauh dari semuanya itu, ada satu hal yang paling penting yang ingin disampaikan. Sesuai dengan topik minggu ini, manusia bukan untuk diperjualbelikan. Kok topiknya agak unik ya? Nah, sebelum kita masuk mendalam ke dalam firman, Bang Jona mau tanya nih, adik-adik masih ingat nggak? Ada 2 tokoh dalam Alkitab yang pernah dijual. Ayo, ada yang ingat nggak? Contohnya ada di Perjanjian Lama 1, dan di Perjanjian Baru itu ada 1. Oh ya, ada yang ingat ya? Ya, betul. Di Perjanjian Lama ada Yusuf, dan di Perjanjian Baru ada Tuhan Yesus. Yusuf dijual sama siapa? Sama saudara-saudaranya. Kalau Tuhan Yesus, siapa yang menjual? Rasulnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Nah, dari kedua tokoh itu, kenapa ya kira-kira mereka dijual? Yusuf dijual karena saudara-saudara kandungnya
tidak suka dengan Yusuf. Dia menceritakan mimpinya seolah-olah dia akan menjadi yang paling besar di antara mereka semua. Dan Tuhan Yesus harus menggenapi firman yang sudah diberikan kepada para nabi bahwa seorang anak manusia akan menjadi penyelamat umat manusia. Jadi Tuhan turun ke dunia untuk menebus seluruh umat manusia. Dan keduanya berhasil. Yusuf menjadi siapa? Penguasa di tanah Mesir. Dia bisa menyimpan persediaan makanan selama 7 tahun. Dan akhirnya semua bangsa bahkan keluarganya datang ke Mesir untuk membeli makanan kepada Yusuf. Sedangkan Yesus, dia mulai pelayanannya, dia mulai melakukan keajaiban, dia memberikan mukjizat, bahkan menghidupkan kembali orang mati. Dan sampai sekarang iman Kristiani ada untuk Bang Jona, ada untuk mama papa di rumah, dan juga untuk adik-adik. Kemudian apa kaitannya dengan firman hari ini? Tadi judulnya dengan jelas, kita baca sekali lagi ya. Dalam lindungan Allah. Berarti manusia itu tinggal di mana? Tinggal di rumah. Kenapa harus tinggal di rumah? Karena manusia butuh tempat tinggal, dan mereka butuh yang namanya rasa aman dan rasa nyaman. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kehidupan ini kan nggak semuanya berjalan dengan mulus ya adik-adik. Siapa yang pernah marah? Wih, banyak ya. Siapa yang pernah kecewa? Ih, banyak juga. Tapi apakah kita terus marah, terus kecewa? Tidak. Kita akhirnya selalu bisa menangani itu semua. Karena apa? Karena kita dalam lindungan Allah. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa, apa yang kemarin diajarkan? Kita bisa menguasai diri kita dengan buah-buah roh yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Nah, yang keempat, berarti kalau kita sudah mengalami fase marah, sedih, kecewa, apakah kita harus kecewa juga dengan Tuhan? Tidak boleh. Karena setiap hari, setiap detik, setiap menit Allah memberikan berkat bagi kita semua. Baik buat adik-adik, buat mama papa, buat keluarga kita, bahkan untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian, sejauh ini, siapa sih yang pernah diledekin sama teman-temannya? Ada nggak? Wah, ada ya, dari kelas kecil ya? Wah, kalian bagaimana menghadapi orang-orang yang ngeledekin? Marah? Iya, terus berantem? Cubit-cubitan? Oke, itu hal yang wajar. Karena sebenarnya manusia itu tidak boleh meledek satu sama lain. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk kondisi tubuh kita, kesehatan kita, dan berkat yang diberikan. Sehingga kita tidak perlu bermusuhan, kita nggak boleh nyubit teman, kita nggak boleh mengatakan hal yang buruk kepada orang lain. Karena seharusnya kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi adik-adik sudah bisa belajar untuk menguasai diri. Terus sekarang kita tahu bahwa setiap harinya, setiap detik kehidupan kita selalu dalam naungan Allah. Bang Jona bisa hadir di sini hari Minggu ini dalam kondisi yang sehat karena siapa? Karena lindungan Allah. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, kalau dulu Tuhan Yesus dan Yusuf itu dijual, hari ini adik-adik pernah tahu nggak bahwa manusia itu masih ada yang dijual juga? Betul, ada yang dijual jadi budak. Terus ada juga yang sampai apa? Sampai menderita karena tidak bisa bertemu dengan orang tua, bertemu dengan kakak adiknya. Ayo, ada yang mau dijual? Gak mau kan? Berarti kita harus hati-hati. Nah, sekarang kita hidup di zaman teknologi yang sudah modern. Adik-adik mungkin sudah punya handphone, sudah punya WA pribadi, sudah bisa menggunakan email. Bahkan ada yang punya akun medsos ya. Akun medsos tuh contohnya kayak Instagram, Facebook, Twitter, dan banyak lagi lainnya. Tapi itu semua bisa menjadi musibah
jika kita tidak bisa menggunakannya secara bijak. Kita mempunyai gadget, kita bisa mengakses seluruh informasi yang ada di dunia ini, cukup tengkal browser, Google, dan apapun yang adik-adik cari bisa adik dapatkan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, manusia itu ada yang baik dan juga ada yang jahat. Jadi adik-adik harus bisa memilah. Saya menggunakan internet, saya menggunakan akun media sosial untuk apa? Kalau untuk tujuan yang memuliakan Allah, itu akan sangat baik. Jadi, kalau adik-adik mendapatkan informasi, diajak ketemu, atau apapun yang belum kita tahu siapa orangnya, stop. Jangan diikuti. Jangan dilanjutkan. Karena apa? Kalau tadi Tuhan Yesus dijual sama rasulnya, Yusuf dijual sama abang-abangnya, kakak-kakaknya. Nah, itu semua dalam bentuk fisik. Jadi Abang Jonah contohnya dijual nih. Nah, Bang Jonah dijual bisa jadi budak, bisa jadi pembantu atau apapun. Tapi di zaman sekarang manusia itu bukan hanya dijual adik-adik, ada yang diculik, tapi diambil organ tubuhnya untuk dijual. Ada ginjalnya yang diambil, atau nanti bisa apalagi ya, banyak hal, bisa matanya, bisa tangannya, bisa organ bagian dalam. Itu semua sangat menakutkan. Jadi kita harus bijak dalam mengelola media sosial kita. Nah, Bang Jonah ingin mengajak kita bernyanyi satu pujian. Judulnya itu Dalam Suka Dukaku Kan Tetap Tersenyum. Kita nyanyi sama-sama ya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dari lagu itu kita belajar adik-adik, dalam kondisi apapun, ketika kita dihina, ketika kita juga diolok ataupun direndahkan oleh orang lain, kita nggak usah marah, kita harus tetap tersenyum. Kalau kita tersenyum, orang yang mengejek kita, yang menghina kita, mereka pasti akan bingung. Kok dia sudah aku hina, sudah aku olok, bahkan sudah aku ejek, tapi dia tetap tersenyum. Kenapa ya? Karena kita punya kasih, karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang selalu melindungi kita, selalu menaungi kita, sesuai dengan judul firman tadi. Makanya adik-adik gak boleh berkecil hati. Kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang sungguh luar biasa, yang selalu memberikan berkat untuk kita. Jadi, kesimpulan kita hari ini, kita harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun itu. Walaupun sekarang adik-adik di rumah, kita belajar dari rumah juga, masih belum bisa ke sekolah, hal itu tidak membuat kita jadi lupa untuk bersyukur sama Tuhan. Karena selama di rumah adik-adik bisa ngobrol sama mama papa, ngerjain tugasnya juga lebih santai, ya kan? Dan dari semuanya itu kita semakin sadar bahwa Tuhan itu memberikan kita kesehatan. Jadi tetap menggunakan maskernya, rajin cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Kalau mau bermain di luar, ingat tetap menggunakan masker. Oke adik-adik? Nah, kita akan masuk ke dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak kami yang baik. Terima kasih untuk firman yang Engkau berikan. Kami semakin menyadari bahwa kami selalu dalam naungan Allah. Kami selalu diberkati dan kami harusnya selalu bersyukur. Bapak, ingatkan kami ketika kami diejek, ketika kami diolok, ketika kami dihina, kami tetap tersenyum, kami tetap bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau menciptakan kami bukan untuk diejek, bukan untuk dihina, bukan untuk diolok-olok. Bapak, ajarkan kami untuk bisa menguasai diri kami, ajari kami juga untuk bisa bijak dalam menggunakan media sosial dan juga internet, sehingga kami bisa menjaga diri kami sendiri dan kami bisa menyenangkan hati orang tua kami dengan mendapatkan prestasi di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kiranya apa yang sudah dibagikan bisa menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang hidup di tengah-tengah
masyarakat kami, khususnya di gerejamu di HKBP Pulau Mas. Bapa, berkati juga untuk negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19, agar kiranya tangan Tuhan yang turut bekerja untuk pemerintah kami dalam mengambil kebijakan dan keputusan, dan kami sebagai warga negara yang baik bisa mengikuti protokol kesehatan untuk selalu menggunakan masker, untuk mencuci tangan kami, menjaga kebersihan, menjaga jarak kami, dan kami bisa bijak ketika kita mau keluar dari rumah. Kami selalu mengikut sertakan Tuhan kemanapun kami akan melangkah. Bapak, berkati juga kepada para medis kami yang terus bertugas untuk membantu pasien-pasien COVID-19, agar kiranya Tuhan yang memberikan imun yang kuat, Tuhan yang memberikan kesehatan, dan juga kepada mereka semangat untuk terus melayani, dan akhirnya kami dimenangkan dari virus COVID-19, dan namamu lah yang dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia. Bapa, ampuni juga kami apabila kami selama ibadah ini melakukan dosa ataupun pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang akan Tuhan berikan bagi kami. Inilah doa yang kami sempurnakan ya Bapa, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan firman. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dan juga kembali bernyanyi bersama dengan KL. Adik-adik di rumah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Untuk itu, sekarang kita akan menyanyi sebuah lagu yang berjudul Di Bawah Kepak Sayapmu sambil mengumpulkan persembahan. Oke, semuanya setuju? Ya. Adik-adik di rumah, ibadah kita telah selesai. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih yang Maha Baik. Kami boleh bersyukur dan terima kasih karena kami Tuhan sudah boleh menjalani ibadah kami dari awal pun dengan akhirnya. Tuhan Yesus, setiap firman yang kami dengar agar menjadi alat dan terang bagi kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, agar persembahan kami Tuhan dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik di rumah yang sudah mengikuti ibadah online hari ini.
tapi ingat Kak Elis punya pesan. Satu, jangan lupa pakai masker. Yang kedua, jangan lupa cuci tangan setiap keluar rumah atau masuk ke rumah. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, jangan keluar rumah jika tidak penting. Oke semuanya adik-adik di rumah? Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti mengikuti pesan ini.